Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga senantiasa masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita masih tetap mempunyai keimanan dan imun kita selalu dijaga oleh Allah. Marilah pertemuan hari ini kita mulai terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi akidah akhlak kelas 12 SMA. Bab menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Dalam hal ini terkandung di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Engkau lindungilah kami dari siksa. Jadi ayat tersebut memerintahkan atau memberikan pembuka bahwa supaya manusia senantiasa berpikir dalam penciptaan langit dan bumi mempunyai manfaat yang besar. Yang B ini asbabul nuzul. Asbabul nuzul sebab turunnya Al-Quran. Ini ada orang-orang Quraisy mendatangi Rasulullah SAW. Seraya berkata, mintalah dari Tuhan agar bukit Sofa itu menjadi emas untuk kami. Lantas Rasulullah berdoa dan turunlah surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya. Hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang-bintang, bulan, dan matahari, serta peredarannya, laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang, dan sebagainya. Itu semuanya mempunyai manfaat dan supaya manusia bisa berpikir dengan baik. C. Keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang berakal. Dari Abu Ya'la, yaitu Syaddah ibnu Aus, dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Jadi orang yang berpikir kritis dan ciri orang yang berakal itu orang yang mampu introspeksi diri, mawas diri, mengoreksi diri sendiri, suka beramal untuk kehidupan setelah mati. Jadi orang yang bisa mempersiapkan sebelum kematiannya. Tetapi orang yang lemah dalam berpikir, dia hanya mengikuti hawa nafsunya agar bisa tercapai nafsunya, seperti itu.
Hadis riwayat At-Tirmidzi. D. Manfaat berpikir kritis. Dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan iptek, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam, semakin bersyukur kepada Allah atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta, semakin bertambah keyakinannya tentang adanya hari pembalasan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan menekankan kemaksiatan. Menerapkan perilaku mulia, senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah akal sehat, senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah alam semesta bagi manusia, melakukan kajian-kajian terhadap ayat Al-Quran, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian ilmiah, menjadikan ayat-ayat kauniyah sebagai inspirasi dalam mengembangkan iptek, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah, membaca dan menganalisa gejala alam untuk mengantisipasi terjadinya bahaya, senantiasa berpikir jauh ke depan dan semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner, senantiasa berupaya meningkatkan amal soleh dan menjauhi kemaksiatan, terus memotivasi diri dan berpikir kritis dalam merespon semua fenomena alam yang terjadi. Nah, ini kepada anak-anak sekalian, Bapak telah menyampaikan materi hari ini. Silahkan membuat kelompok sebanyak 3 anak. Yang kedua, silahkan mencari profil tokoh muslim yang menghidupkan nurani dan berpikir kritis, disertai dengan biografinya seperti apa. Kemudian dikumpulkan melalui link yang sudah dikirim dalam grup. Untuk evaluasi hari ini, terima kasih tugas yang telah dikumpulkan. Semoga dengan tugas tersebut menambah wawasan bagi kita semua. Kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.